Ada gunung yang besar itu adik-adik. Masa tidak ada yang menciptakannya? Lautan yang sangat luas dan sangat dalam, berisi dengan berbagai macam hal yang ada di dalamnya. Tapi ada orang yang bilang tidak ada yang membuatnya. Mungkin gak adik-adik? 5 4 3 2 1 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, kaifa halukum? Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Mudah-mudahan adik-adik semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Adik-adik, tentunya sebelum Kang Abbas memulai nih, kita mulai dulu dengan sesuatu yang indah. Dan apa sesuatu yang indah itu? Sesuatu yang indah itu adalah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian-pujian yang indah yang selalu disampaikan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adik semuanya, kali ini Kang Abbas punya satu tema adik-adik, judul yang menarik sekali untuk kita bahas, yaitu dengan judul Apakah Allah Ada? Adik-adik di rumah punya sepeda? Insya Allah punya ya. Sepeda adik-adik terdiri dari apa adik-adik? Ada batangan sepedanya, ada stangnya, ada rodanya, ada bannya, ya. Kemudian ada joknya atau kursinya, kemudian ada pedalnya. Terbayang tidak oleh adik-adik? Ternyata sepeda adik-adik tersebut tidak ada yang membuatnya, baik manusia ataupun robot mesin yang menciptakan sesuatu. Tapi tiba-tiba ada saja, teling, lagi adik-adik bengong. Aku mau sepeda. Tiba-tiba muncul gitu. Dan tidak ada manusia yang membuatnya. Percaya tidak adik-adik? Tentu tidak akan percaya adik-adik. Tidak mungkin besi tiba-tiba membentuk ya, menjadi sebuah batangan sepeda. Terus karet-karet lalu bergerak sendiri lalu membentuk sebuah roda. Kemudian rantai ya, yang terpisah-pisah tiba-tiba muncul lalu bersatu menjadi sebuah rantai yang utuh. Dan semuanya adik-adik, kayaknya nggak mungkin semuanya itu terjadi tanpa ada yang membuatnya. Jadi tidak mungkin adik-adik kalau sepeda tersebut ada tanpa ada yang membuatnya. Adik-adik, kalau sepeda saja yang kita lihat sangat mudah membuatnya, itu ternyata ada yang membuatnya. Lalu bagaimana dengan alam semesta ini adik-adik? Ada gunung yang besar itu adik-adik. Masa tidak ada yang menciptakannya? Lautan yang sangat luas dan sangat dalam, berisi dengan berbagai macam hal yang ada di dalamnya. Tapi ada orang yang bilang tidak ada yang membuatnya. Mungkin gak adik-adik? Gak mungkin adik-adiknya. Kalau saja sepeda, kita bilang gak mungkin Kang Abbas sepeda tidak ada yang membuatnya. Siapa yang memasang rodanya? Siapa yang memasang joknya? Tiba-tiba ada aja. Itu tidak mungkin adik-adik. Karena adik-adik, kalau ada sepeda yang tiba-tiba ada saja, tanpa ada yang menciptakan, itu hanya ada dalam sebuah film. Dan film-film yang berisi kesyirikan berupa ilmu-ilmu sihir di dalamnya adik-adik. Jadi mustahil adik-adik sepeda tersebut ada tanpa ada yang membuatnya. Sekarang kita lihat adik-adik, gunung. Gunung yang begitu tingginya adik-adik, begitu besarnya. Ternyata ada yang bilang gunung tersebut tidak ada yang menciptakan. Mungkin nggak adik-adik? Gunung yang besar tersebut tidak ada yang menciptakan. Sebuah sepeda saja yang gampang saja ada yang membuatnya. Bagaimana dengan sebuah gunung yang begitu besarnya? Gak mungkin kalau tidak ada yang membuatnya. Lautan adik-adik yang begitu luas dan dalam. Yang di dalamnya juga berisi berbagai macam hewan-hewan.
berbagai macam hal yang ada di dalamnya. Lalu kemudian ada yang mengatakan lautan tidak ada yang menciptakan. Tiba-tiba terjadi begitu saja. Mungkin nggak adik-adik? Nggak mungkin adik-adiknya. Tidak mungkin semuanya ada tanpa ada yang menciptakan. Lautan yang begitu luas, gunung yang begitu besar dan tinggi, bahkan langit adik-adik, bintang dan bulan, matahari, serta alam semesta yang ada, tidak mungkin kalau tidak ada yang membuatnya adik-adik. Tidak mungkin kalau tidak ada yang membuatnya. Pasti ada yang membuatnya. Pasti ada yang menciptakannya. Dan yang menciptakannya adalah zat yang maha luar biasa. Yang bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa tersebut hanyalah zat yang luar biasa. Karena itu adik-adik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat yang 35 adik-adik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada penciptanya? Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Jadi adik-adik, apa mungkin gunung itu tidak ada yang menciptakannya? Tapi gunung itu berkumpullah batu-batu adik-adik, tanah dan batu, lalu mereka bekerja sama, kemudian menjadi sebuah gunung. Nggak mungkin adik-adik ya. Atau juga misalnya lautan, ya, air yang ada di atas langit kemudian bekerja sama dengan air yang ada di dalam tanah lalu membentuk sebuah lautan. Nggak mungkin adik-adik. Kalaupun misalnya air tersebut yang bekerja sama, tentunya air yang ada atas langit siapa yang menciptakan? Kemudian air ini bawah tanah siapa yang menciptakan? Tentunya adik-adik semuanya ada yang menciptakan. Dan tidak mungkin manusia menciptakan dirinya sendiri. Dan tidak mungkin pula gunung menciptakan dirinya sendiri. Dan tidak mungkin pula adik-adik lautan menciptakan dirinya sendiri. Sebagaimana tadi adik-adik sepeda. Nggak mungkin sepeda menciptakan diri sendiri. Pasti ada yang membuat sepeda. Pasti ada yang membuat mobil. Pasti ada yang membuat motor. Pasti ada yang membuat. Semuanya adik-adik. Ada yang membuatnya. Yaitu manusia, kalau benda-benda adalah manusia. Tapi kalau bahan-bahannya dari sepeda, dari motor, dari mobil, dan juga gunung-gunung dan lautan, bukanlah manusia yang menciptakannya. Tapi ada sesuatu zat yang maha luar biasa adik-adik yang menciptakannya. Jadi adik-adik, manusia, gunung, lautan, alam semesta yang terdiri dari bintang, bulan, matahari, dan semua yang ada di alam semesta ini, pasti ada yang menciptakan. Dan dia adalah zat yang tidak diciptakan. Tapi dia adalah zat yang menciptakan. Yaitu siapa adik-adik? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik, walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terlihat oleh mata kita saat ini di dunia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ada adik-adik. Contohnya nih adik-adik. Kang Abbas tanya sama adik-adik. Di belakang tangan Kang Abbas ini ada handphone. Adik-adik percaya atau tidak? Kan tidak terlihat nih di belakang tangan Kang Abbas ada apa nih. Tapi Kang Abbas bilang ada handphone nih adik-adik di tangan Kang Abbas di belakang. Adik-adik percaya tidak? Jawabannya ada dua adik-adik. Adik-adik bisa percaya dan juga bisa tidak percaya. Adik-adik akan percaya kalau yang menyampaikannya yaitu Kang Abbas ini adik-adik kenal sebagai orang yang jujur, yang nggak pernah bohong. Pasti adik-adik langsung percaya. Tapi kalau adik-adik tahu Kang Abbas orang yang suka bohong, ya, suka dusta, adik-adik pasti tidak akan percaya. Baik, kita buktikan ya adik-adik. Di tangan Kang Abbas yang Kang Abbas sembunyikan di belakangnya ada handphone atau tidak? Kita lihat. Ternyata ada handphone adik-adik. Nah, adik-adik, kalaupun Allah tidak terlihat oleh mata kita adik-adik di dunia ini, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ada adik-adik. Apalagi yang menyampaikannya ada para nabi dan rasul yang tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Contohnya nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal adik-adik oleh bangsa Arab pada masa itu adik-adik adalah manusia yang tidak pernah berbohong. Dan adik-adik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi seorang nabi dan rasul, beliau dikenal oleh orang-orang Quraisy sebagai orang yang sangat jujur. Bahkan orang-orang Quraisy adik-adik memberikan gelar kepada Rasulullah SAW dengan gelar
al-amin, yaitu orang yang sangat terpercaya, orang yang sangat jujur. Dan yang menyampaikan tentang zat Allah, tentang keberadaan Allah adalah nabi yang dikenal sangat jujur. Pastinya adik-adik apa yang disampaikan oleh beliau adalah satu kejujuran dan bukan satu kebohongan. Tentunya orang yang akalnya sehat, orang yang punya hati yang bersih pasti akan menerima apa yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adik-adik, walaupun Allah tidak terlihat, Allah tidak bisa dilihat oleh mata kita, tapi Allah ada adik-adik. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada? Karena adik-adik, yang pertama, adanya alam semesta ini, adanya lautan, gunung, pepohonan, hewan-hewan yang berbagai jenis, warna dan bentuknya adik-adik. Begitu pula alam semesta adik-adik yang terdiri dari bintang, bulan, matahari, planet-planet, dan juga benda-benda yang ada di alam semesta ini tidaklah mungkin ada tanpa ada yang menciptakannya. Dan yang menciptakan tersebut adalah zat yang luar biasa. Dan yang kedua, yaitu dari kabar seorang yang tidak pernah berdusta. Siapa adik-adik? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka adik-adik, Allah itu ada, walaupun Allah tidak terlihat. Contohnya nih adik-adik. Adik-adik pernah tidak merasakan kipas angin? Oh, pasti pernah ya adik-adik ya. Insya Allah pasti pernah. Kipas angin, ketika kita hidupkan adik-adik, keluar angin. Keluar angin yang kena kepada tubuh kita. Dan kita merasakan angin tersebut. Kang Abbas tanya sama adik-adik, ketika kipas angin yang tadi adik-adik hidupkan, lalu mengeluarkan angin, dan anginnya mengenai tubuh adik-adik, apakah adik-adik melihat ada angin? Tidak ada kan? Iya, tidak ada Kang Abbas. Tapi adik-adik merasakan adanya angin? Ada. Begitulah adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak terlihat oleh mata, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Karena itu adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 103. Kata Allah adik-adik, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Dialah Allah yang tidak dapat dicapai, tidak dapat dilihat oleh penglihatan mata. Sedangkan Dia melihat segala penglihatan itu. Dialah Allah yang maha halus dan yang maha mengetahui. Adik-adik, di sini Allah menjelaskan bahwasanya Allah tidak bisa dilihat oleh penglihatan mata. Tapi Allah ada adik-adik. Sebagaimana tadi angin, walaupun tidak terlihat, tapi dia dapat dirasakan. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adik-adik. Walaupun tidak bisa dilihat di dunia ini, tapi dapat dirasakan. Kalau adik-adik mau melihat Allah, nanti lihatnya di surga. Karena nanti adik-adik Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlihatkan wujudnya. Bahwasannya dialah Allah sang pencipta. Maka bagi mereka yang tidak percaya akan adanya Allah akan sangat merugi dan sangat menyesal adik-adik. Taib adik-adik, itu saja yang bisa Kang Abbas sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Kang Abbas sampaikan bermanfaat buat adik-adik, buat Kang Abbas, dan juga buat yang lainnya. Dan kita mohon kepada Allah adik-adik agar senantiasa Allah membimbing kita, agar kita tidak tersesat dari jalannya dan dari jalan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kang Abbas akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.